Pada pertengahan tahun 2015, 4 mahasiswa pecinta alam dari sebuah universitas di Surabaya merencanakan sebuah ekspedisi yang sedikit berbeda. Mereka adalah Reza, sang ketua kelompok yang tenang dan perhitungan, Maya, gadis yang dikenal cukup peka terhadap hal-hal di luar nalar, Dani, pemuda yang paling bersemangat, atletis, namun terkadang sedikit gegabah dan suka sesumbar, serta Sarah, yang ikut lebih karena solidaritas pertemanan. Tujuan mereka kali ini adalah Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Bukan hanya keindahan alam liarnya yang menarik mereka, tapi juga reputasi mistis yang kental menyelimuti hutan tua tersebut. Mereka mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari peralatan mendaki, logistik, hingga peta jalur yang akan mereka lalui. Alas Purwo dikenal bukan hanya sebagai hutan lindung, tapi juga sebagai tempat keramat. Banyak cerita beredar tentang kerajaan jin, tempat bertapa mencari ilmu gaib, hingga kasus orang hilang yang tak pernah kembali. Rasa penasaran bercampur sedikit gentar menyelimuti keberangkatan mereka. Dani tampak paling antusias, seringkali melontarkan candaan tentang bertemu penunggu hutan atau mendapatkan kesaktian. Reza hanya mengingatkan untuk tetap fokus dan menjaga sikap. Setibanya di gerbang masuk kawasan Alas Purwo, suasana magis sudah mulai terasa. Udara lebih lembab, aroma tanah basah dan dedaunan menusuk hidung. Beberapa warga lokal yang mereka temui di warung dekat pintu masuk sempat memberi wejangan singkat. "Hati-hati ya mas, mbak. Di dalam itu, ramai. Jaga ucapan, jangan sombong, jangan punya niat macam-macam," ujar seorang bapak tua sambil menyeruput kopinya. Peringatan itu mereka anggap sebagai nasihat standar, belum sepenuhnya meresap ke dalam benak, terutama Dani yang menanggapinya dengan senyum meremehkan. Mereka melapor ke pos penjagaan, menunjukkan rencana perjalanan mereka yang akan memasuki jalur yang jarang dilalui wisatawan biasa, menuju jantung hutan. Petugas jaga kembali mengingatkan untuk tidak keluar jalur dan kembali sebelum hari gelap jika memungkinkan. Dengan semangat petualangan yang membara, keempat mahasiswa itu melangkahkan kaki memasuki gerbang hutan, meninggalkan peradaban di belakang, menuju sebuah dunia yang lebih tua, liar, dan penuh misteri yang belum mereka sadari kedalamannya. Awalnya semua terasa menyenangkan. Vegetasi yang rapat, suara burung dan serangga hutan, serta tantangan medan yang memacu adrenalin. Mereka berjalan sambil sesekali bersenda gurau, mengagumi keasrian hutan yang masih sangat terjaga. Namun, semakin jauh mereka melangkah masuk, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mulai mengusik ketenangan batin mereka, terutama Maya. Setelah beberapa jam berjalan kaki menembus lebatnya vegetasi Alas Purwo, suasana perlahan mulai berubah. Kanopi pohon yang rapat membuat sinar matahari sulit menembus tanah hutan, menciptakan suasana yang agak temaram meskipun hari masih siang. Udara terasa semakin berat dan lembab. Satu hal yang paling terasa aneh adalah suara hutan itu sendiri. Jika di awal perjalanan riuh oleh kicau burung dan sahutan serangga, kini suara-suara itu seolah meredup, tergantikan oleh kesunyian yang pekat dan sedikit menekan. Maya adalah yang pertama kali menyuarakan kegelisahannya. Ia merasa seperti ada puluhan pasang mata tak terlihat yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik rimbunan pohon dan semak belukar. Perasaan itu begitu nyata hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengutarakannya pada Reza, yang berusaha menenangkan meski ia sendiri mulai merasakan kejanggalan di atmosfer sekitar. Sarah juga mulai terlihat tegang, langkahnya sedikit melambat. Dani, sebaliknya, tampak tidak terpengaruh. Ia masih berjalan paling depan, sesekali menebas ranting yang menghalangi jalan dengan parangnya, sambil bersiul atau menyanyikan lagu dengan nada keras, seolah ingin menunjukkan keberaniannya pada hutan itu. Sikapnya ini sedikit membuat Reza khawatir, teringat pesan warga di dekat gerbang tadi. Ia sempat menegur Dani agar lebih menjaga sikap, namun Dani hanya tertawa kecil, menganggap Reza terlalu paranoid. Mereka terus berjalan, mengikuti jalur setapak yang semakin lama semakin tidak jelas.
Terkadang jalur itu seperti menghilang di telan semak, lalu muncul lagi beberapa meter di depan. Ada beberapa persimpangan tak terduga yang tidak ada di peta mereka. Ketergantungan pada insting dan pembacaan medan semakin besar. Kesunyian yang mencekam, perasaan diawasi, dan jalur yang membingungkan mulai mengikis semangat awal mereka, menggantinya dengan kecemasan yang merambat pelan. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa bahwa alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Ada energi purba yang kuat di tempat itu, sesuatu yang terasa netral namun bisa menjadi sangat berbahaya jika diusik atau tidak dihormati. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah memasuki kawasan inti, sebuah wilayah yang menurut kepercayaan setempat adalah pusat pemerintahan dari dunia lain yang hidup berdampingan dengan alam nyata. Memasuki sore hari, kecemasan mulai berubah menjadi kepanikan ringan. Reza yang bertugas memegang peta dan kompas mulai menyadari ada yang tidak beres. Jarum kompas beberapa kali berputar tidak menentu sebelum kembali menunjuk arah yang tampak tidak sesuai dengan perkiraan posisi mereka di peta. Jalur setapak yang mereka ikuti beberapa kali membawa mereka kembali ke titik yang sama, sebuah pohon besar dengan akar menonjol yang mereka yakini sudah mereka lewati setengah jam sebelumnya. Kita tersesat, ucap Reza pelan, nadanya datar namun menyiratkan kekhawatiran serius. Dani yang tadinya paling percaya diri mulai terlihat gusar. Ia merebut peta dari tangan Reza, mencoba mencocokkannya dengan kondisi sekitar, namun hasilnya nihil. Bentuk kontur perbukitan dan aliran sungai kecil yang mereka temui tidak sesuai dengan apa yang tergambar di peta. Seolah-olah hutan itu dengan sengaja mengubah bentuknya untuk menyesatkan mereka. Tidak mungkin. Peta ini benar kok. Mungkin kau saja yang salah baca, Za, bantah Dani, ada nada kesal dalam suaranya. Perdebatan kecil sempat terjadi, menambah ketegangan di antara mereka. Maya dan Sarah hanya bisa terdiam, wajah mereka pucat pasi. Perasaan diawasi semakin kuat, kini disertai dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar lebih jelas, meski masih samar. Desau angin yang aneh, suara ranting patah di kejauhan padahal tidak ada angin, dan sesekali seperti ada suara orang berbisik di antara pepohonan. Mereka mencoba mengingat-ingat jalan kembali, namun semua tampak sama. Setiap pohon, setiap tikungan, terasa familiar namun sekaligus asing. Konsep, kalap, atau disesatkan oleh makhluk halus mulai terlintas di benak mereka, sebuah cerita yang sering mereka dengar tentang alas Purwo. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya semakin redup tertutup kanopi hutan. Mereka sadar, mereka tidak akan bisa keluar sebelum malam tiba. Keputusan berat harus diambil, mencari tempat yang relatif aman untuk mendirikan tenda darurat. Kelelahan fisik bercampur dengan tekanan mental membuat langkah mereka semakin berat. Dani, yang rasa percaya dirinya mulai runtuh, terlihat semakin frustrasi. Ia beberapa kali menendang akar pohon atau memukul batang pohon dengan tangannya, melampiaskan kekesalan tanpa menyadari bahwa tindakannya itu mungkin semakin memancing sesuatu di hutan keramat tersebut. Dengan sisa tenaga dan cahaya matahari yang hampir habis, mereka menemukan sebuah area yang sedikit terbuka, cukup untuk mendirikan dua tenda kecil mereka. Tempat itu dikelilingi pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, dahan-dahannya seolah membentuk atap gelap di atas kepala mereka. Suasana segera berubah drastis begitu sang surya benar-benar tenggelam. Kegelapan di alas Purwo terasa berbeda, lebih pekat, lebih absolut, seolah menelan semua cahaya dan suara normal. Malam pertama mereka di tengah hutan yang tak dikenal itu dipenuhi ketegangan. Mereka membuat api unggun kecil, bukan hanya untuk menghangatkan badan atau memasak mie instan, tapi lebih sebagai sumber cahaya dan keberanian di tengah kegelapan yang mengintai. Namun, api unggun itu seolah tidak cukup kuat untuk mengusir hawa dingin yang menusuk tulang dan perasaan mencekam yang semakin menjadi-jadi. Keheningan hutan di malam hari justru terasa lebih mengerikan. Tak lama setelah mereka mencoba memejamkan mata di dalam tenda masing-masing, Reza dengan Dani, Maya dengan Sarah, suara-suara aneh mulai terdengar lebih intens.
Sayup-sayup terdengar alunan seperti musik gamelan Jawa, nadanya mendayu-dayu dan terasa sangat tidak pada tempatnya di tengah hutan belantara. Lalu terdengar suara seperti perempuan menangis, pilu dan menyayat hati, datang dari arah yang tidak jelas. Suara itu kadang mendekat, kadang menjauh, mempermainkan saraf mereka. Di luar tenda, terdengar jelas suara langkah kaki menginjak dedaunan kering, berjalan mengelilingi tenda mereka. Namun ketika Reza memberanikan diri mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan siluet pohon-pohon yang tampak mengerikan diterpa cahaya bulan sabit yang samar. Sarah tiba-tiba menjerit pelan di dalam tendanya. Ketika Maya bertanya, Sarah dengan suara gemetar mengaku melihat bayangan hitam yang sangat besar dan tinggi berdiri sejenak di antara pepohonan sebelum lenyap begitu saja. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Malam itu terasa sangat panjang. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Setiap suara, setiap desir angin, membuat mereka terlonjak kaget. Mereka hanya bisa berkumpul rapat di dalam tenda, saling berpegangan tangan, sambil dalam hati terus berdoa memohon perlindungan. Alas Purwo benar-benar menunjukkan sisi gelapnya, menguji mental dan keberanian para pendatang yang lancang memasuki wilayahnya tanpa permisi yang benar. Memasuki paruh kedua malam, gangguan yang mereka alami tidak lagi bersifat halus atau samar. Teror kini terasa lebih nyata dan langsung. Tenda yang ditempati Reza dan Dani tiba-tiba bergoyang kencang, seperti ada tangan besar yang mengguncangnya dari luar. Mereka berteriak kaget, refleks mencengkeram pasak tenda. Ketika guncangan berhenti, terdengar suara tawa cekikikan yang sangat dekat, tepat di luar kain tenda. Suara tawa itu bukan suara manusia biasa, terdengar berat dan serak, membuat bulu roma berdiri. Di tenda sebelah, Maya dan Sarah mengalami hal yang tak kalah mengerikan. Mereka mendengar suara bisikan jelas di telinga mereka, memanggil nama mereka satu persatu. Ma? Sarah Fanyu? Bisikan itu terdengar seperti suara anak kecil, namun nadanya dingin dan tanpa emosi. Maya segera menutup telinganya rapat-rapat, mulutnya komat-kamit membaca ayat kursi yang ia hafal, sementara Sarah hanya bisa menangis dalam diam, tubuhnya gemetar hebat. Puncak dari gangguan malam itu dipicu oleh tindakan Dani. Merasa kesal, takut, dan mungkin egonya terusik karena merasa dipermainkan, ia nekat membuka resleting tenda dan melongok keluar. Dalam kegelapan, ia tidak melihat apa-apa. Dengan suara keras dan gemetar karena campuran marah dan takut, ia berteriak ke arah hutan, "Siapapun kau, keluar! Jangan jadi pengecut! Kalau berani tunjukkan wujudmu." Teriakan Dani disambut oleh keheningan sesaat yang terasa lebih menekan dari sebelumnya. Lalu, dari arah pepohonan yang gelap, terdengar suara geraman rendah yang dalam, bukan suara binatang buas yang mereka kenal. Udara di sekitar tenda terasa semakin dingin membekukan. Reza segera menarik Dani masuk kembali ke tenda, memarahinya karena tindakan gegabahnya. "Kau gila, Dan, kau tidak tahu apa yang kau hadapi," bentak Reza. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tantangan Dani seolah menjadi undangan terbuka bagi entitas tak kasat mata di hutan itu. Setelah kejadian itu, suasana terasa semakin berat dan penuh ancaman. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat marah, berdiri sangat dekat di luar tenda mereka, mengawasi dalam diam, menunggu. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidup mereka. Setelah malam penuh teror dan tantangan gegabah Dani, suasana di sekitar perkemahan terasa sangat aneh menjelang fajar. Suara-suara gaib mereda, namun digantikan oleh keheningan yang terasa tidak wajar, seolah hutan menahan napas. Udara dingin masih menusuk, dan rasa lelah bercampur ketakutan membuat mereka sulit berpikir jernih. Mereka hampir tidak tidur semalaman, hanya bisa menunggu pagi datang dengan harapan bisa segera keluar dari tempat terkutuk itu. Ketika cahaya matahari pertama mulai menerobos kanopi hutan, Reza adalah yang pertama keluar dari tenda. Ia memanggil Maya dan Sarah untuk segera berkemas. Namun, saat ia memanggil Dani dari tenda sebelah, tidak ada jawaban.
Reza membuka tenda mereka dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Kantung tidur Dani masih tergelar, ransel dan peralatannya masih ada di sudut tenda, namun Dani sendiri tidak ada di sana. Ia lenyap begitu saja. Kepanikan hebat melanda Reza, Maya, dan Sarah. Mereka segera memeriksa area sekitar tenda, mencari jejak kaki atau tanda-tanda kepergian Dani. Namun anehnya, tidak ada jejak apapun di tanah lembab sekitar tenda, seolah Dani menguap begitu saja ke udara. Mereka berteriak memanggil-manggil nama Dani sekeras mungkin, berharap ia hanya berjalan-jalan sebentar atau tersesat di dekat situ. Namun jawaban yang kembali hanyalah gema suara mereka sendiri yang dipantulkan oleh keheningan hutan. Mereka bertiga diliputi ketakutan dan rasa bersalah. Apakah hilangnya Dani ada hubungannya dengan tantangannya semalam? Apakah ia diambil oleh penunggu hutan yang marah? Pertanyaan-pertanyaan mengerikan itu berputar di kepala mereka. Di tengah keputusasaan, Reza mencoba menenangkan diri dan kedua temannya. Mereka harus tetap bersama dan berusaha mencari jalan keluar, sambil terus berharap Dani bisa ditemukan atau menyusul mereka. Pencarian singkat di sekitar area perkemahan tidak membuahkan hasil. Jejak Dani benar-benar hilang tanpa bekas. Mereka sadar, berlama-lama di tempat itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Dengan berat hati dan air mata mengalir di pipi Maya dan Sarah, mereka memutuskan untuk meninggalkan tenda dan sebagian barang yang tidak terlalu penting, lalu mulai berjalan, mencoba mencari jalan keluar sambil terus memanggil nama Dani, berharap sebuah keajaiban terjadi. Hutan alas Purwo telah mengambil satu dari mereka. Berjalan tanpa arah di tengah hutan yang terasa semakin memusuhi adalah pengalaman yang menguras fisik dan mental. Reza, Maya, dan Sarah hanya bisa mengandalkan sisa-sisa tenaga dan harapan tipis untuk keluar dari alas Purwo. Setiap suara ranting patah atau bayangan yang bergerak membuat mereka terlonjak ketakutan. Panggilan nama Dani yang sesekali mereka teriakan hanya menambah perasaan putus asa ketika tidak ada jawaban. Mereka benar-benar sendirian dan tersesat di jantung hutan keramat. Setelah berjalan berjam-jam, kelelahan dan dehidrasi mulai menggerogoti mereka. Maya bahkan sempat pingsan sejenak karena kelelahan dan tekanan mental. Di titik terendah keputusasaan mereka, Reza teringat kembali nasihat warga dan petugas jaga, serta ajaran agama yang pernah ia pelajari. Ia mengajak Maya dan Sarah untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan mencoba berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah atas kelancangan mereka memasuki tempat ini. Mereka bertiga duduk bersimpuh di atas tanah lembab, menundukkan kepala, dan berdoa sebisanya sesuai keyakinan mereka. Mereka memohon ampun atas kesombongan, terutama sikap Dani, dan memohon petunjuk jalan keluar serta keselamatan bagi Dani dimanapun ia berada. Ada suasana hening sesaat setelah mereka berdoa, seolah hutan memberikan jeda dari terornya. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, sesosok kakek tua muncul dari balik rimbunan pohon di depan mereka. Kakek itu berperawakan kurus, mengenakan pakaian adat Jawa sederhana berwarna gelap, dan membawa tongkat kayu. Wajahnya keriput namun sorot matanya tajam dan teduh. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap mereka bertiga sejenak, lalu dengan gerakan pelan mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke satu arah tertentu di antara pepohonan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, kakek itu berbalik badan dan berjalan masuk kembali ke dalam hutan, lenyap secepat kemunculannya. Meskipun ragu dan sedikit takut, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa harapan, mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh kakek misterius itu. Ajaibnya, setelah berjalan sekitar 15 menit mengikuti arah tersebut, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tampak lebih jelas dan sering dilalui. Mengikuti jalan itu, tak lama kemudian mereka mendengar suara-suara manusia dan melihat bangunan pos penjagaan di kejauhan. Mereka berhasil keluar. Rasa lega yang luar biasa bercampur dengan kesedihan mendalam karena Dani tidak bersama mereka. Hingga kisah ini diceritakan, Dani tidak pernah ditemukan kembali. Pengalaman mengerikan di alas Purwo dan kehilangan Dani meninggalkan bekas luka yang mendalam bagi Reza, Maya, dan Sarah.
Mereka selamat secara fisik, namun jiwa mereka terguncang. Tragedi ini menjadi bahan perenungan panjang tentang batas antara dunia manusia dan dunia gaib, serta konsekuensi dari sikap dan perbuatan di tempat-tempat yang dianggap memiliki energi lain. Alas Purwo, dengan segala misterinya, telah memberikan pelajaran pahit yang tak akan pernah mereka lupakan. Dalam perspektif Islam, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah yang menghuni bumi bersama manusia adalah sebuah fakta. Mereka bisa tinggal di mana saja, termasuk di tempat-tempat sepi seperti hutan belantara, gunung, lautan, atau gua. Alas Purwo, sebagai hutan yang sangat tua dan lebat, sangat mungkin menjadi tempat tinggal bagi banyak bangsa jin, baik yang muslim maupun kafir. Gangguan yang dialami para mahasiswa bisa jadi berasal dari jin-jin jahat atau setan yang merasa terusik oleh kedatangan manusia, apalagi jika manusia tersebut menunjukkan sikap tidak sopan, sombong, atau melakukan perbuatan maksiat di wilayah mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga adab dimanapun berada, terutama di tempat asing atau yang dikenal angker. Membaca doa perlindungan seperti ayat kursi atau doa, A'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, adalah benteng utama dari gangguan mereka, atas izin Allah. Sikap Dani yang sesumbar dan menantang adalah bentuk kesombongan yang dibenci Allah dan bisa jadi membuka celah bagi jin jahat untuk mencelakainya. Menghilangnya Dani menjadi pengingat tragis bahwa kekuatan manusia sangatlah terbatas di hadapan alam dan kuasa Allah, termasuk makhluk-makhluknya yang tak kasat mata. Pertolongan yang datang melalui sosok kakek misterius setelah mereka berdoa menunjukkan bahwa harapan dan pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Mungkin saja kakek itu adalah perwujudan dari jin muslim yang diutus Allah, atau sekadar ilham yang diberikannya untuk menunjukkan jalan keluar setelah mereka bertaubat dan memohon pertolongan. Pelajaran moral dari kisah ini sangat jelas. Pertama, pentingnya kerendahan hati dan menjaga adab serta ucapan dimanapun kita berada, terutama di tempat yang dihormati atau dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Kedua, jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan hal-hal di luar nalar. Ketiga, kesombongan dan sikap menantang seringkali membawa petaka. Keempat, dalam kesulitan dan ketakutan, jalan terbaik adalah kembali kepada Allah, memohon ampunan dan pertolongannya. Kelima, selalu ingat bahwa manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan dari Sang Pencipta. Kisah Reza, Maya, Sarah, dan Dani, semoga ia ditemukan dalam keadaan baik atau diterima di sisinya jika telah tiada, menjadi pengingat abadi akan misteri Alas Purwo dan pentingnya bersikap bijak saat berinteraksi dengan alam semesta ciptaan Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata biasa. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.